Bab 1654. Menanggung kesalahan. Orang yang berkuasa mempunyai kelemahan, siapapun yang menyentuhnya akan mencari kematian. Berapa skala kebalikan dari warrior yang terhormat. Awalnya dari sudut pandang warrior yang, meskipun Jericho dan Foxy memiliki niat buruk terhadapnya, dia tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Jika pihak lain menggunakannya, dia juga bisa menggunakan pihak lain. Jadi, selama ini, dia tidak melakukannya. Namun, kali ini, pihak lain benar-benar mengambil ide Sheila King dan wanita lain, yang tidak bisa dia toleransi. Jadi, dia membuat langkah tegas. Tidak peduli apa Marshall atau tidak, bunuh dia dulu. Jericho secara alami ingin melarikan diri. Meskipun ia adalah salah satu dari 7 marsekal, Anda harus tahu bahwa warrior yang sendiri tidak hanya mencapai kesempurnaan niat membunuh sekarang, hukum kegelapan yang menakutkan, dan Irenean yang misterius di sisinya. Ketika dia sendirian, tidak mungkin untuk menghentikan warrior yang bergabung dengan Irenean. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Segera, Jericho berhenti karena warrior yang muncul di depannya di beberapa titik. Jericho menatap warrior yang bukan omong kosong. Saat berikutnya, dia membuat sidik jari yang aneh di tangannya, dan kemudian dia terus berkata di mulutnya, dan segera, di kaki warrior yang sepatu bot itu tiba-tiba bergetar sedikit. Tetapi pada saat ini saat warrior yang tiba-tiba membawa sepatu bot ke pagoda Hongmeng. Ketika warrior yang menerima sepatu bot ke pagoda Hongmeng, Jericho tertegun, dan pada saat ini, sepatu bot itu kembali ke kaki warrior yang. Jericho melirik warrior yang dan terus membaca, tetapi sepatu bot di bawah kaki warrior yang tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Jericho terlihat sangat jelek. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya. Warrior yang secara alami tidak berbicara omong kosong sekarang, berbicara omong kosong tidak hanya membuang-buang waktu tetapi juga membuang-buang waktu. Dia harus membunuh Jericho ini sesegera mungkin, karena seseorang dari keluarga yang pasti akan keluar untuk merawatnya. Jadi dia harus membunuh Jericho sebelum orang-orang dari keluarga yang keluar. Saat warrior yang menghilang, cahaya dingin pedang melintas di mata Jericho, dan saat berikutnya, telapak tangan kanannya sedikit mengarah ke depan. Bang! Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari telapak tangannya seperti gelombang pasang. Ketika kekuatan ini muncul, ruang di depannya segera naik dan turun dengan keras seperti gelombang pasang. Namun, cahaya pedang warrior yang langsung merobek ruang-ruang itu, dan kemudian pedang energi kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Jericho. Bum bum bum. Satu demi satu suara keras bergema di lapangan, dan Jericho dibanting bolak-balik oleh pedang energi warrior yang. Mundur ini berarti mundur. Butuh 1000 kaki untuk berhenti. Pada saat ini, dia memiliki setidaknya 10 luka pedang di sekujur tubuhnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang fatal. Tepat saat Jericho berhenti, warrior yang muncul di depannya lagi, dan kemudian sebuah pedang menebas tepat di kepalanya. Ilmu menebas langit menarik pedang. Wajah Jericho sedikit berubah, dan ketika dia membalik tangan kanannya, perisai kuning besar tiba-tiba menghalangi bagian atas kepalanya. Bang! Begitu pedang dan perisai bersentuhan, perisai di tangan Jericho retak, dan kekuatan kuat di dalamnya langsung menjatuhkan Jericho dari tanah. Jericho dipukul mundur dengan pedang, warrior yang menghantam kehampaan dengan kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Pada saat warrior yang menghilang, wajah Jericho berubah sangat, dan energi hitam tubuhnya menyembur liar,
dan akhirnya semuanya jatuh ke perisai raksasa di tangannya, dan kemudian dia menggerakkan tangan kanan warrior yang secara langsung. Ketika perisai raksasa datang ke warrior yang dengan jarak setengah langkah, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian meledak tiba-tiba. Bang! Kekuatan mengerikan menyebar darinya, dan warrior yang pertama menanggung beban terberat, langsung mundur ke tanah, tetapi setelah mundur hampir 10 kaki, warrior yang tiba-tiba menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Orang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Jericho. Saat cahaya pedang mendekat, kekuatan yang meletus dari perisai raksasa itu langsung terkoyak, dan dalam sekejap, warrior yang datang ke Jericho lagi, dan kali ini, Jericho tapi wajahnya memerah. Tenang dan tidak takut. Karena dirinya tidak tahu kapan, seorang lelaki tua muncul di depan Jericho. Orang tua ini adalah ketua aula Louis Yang. Louis yang melangkah maju dengan tangan kanannya, dan kemudian memberikan sedikit kejutan. Bang! Sebuah kekuatan langsung menghantam pedang di tangan warrior yang, pedang itu bergetar hebat, dan kemudian, warrior yang langsung dikejutkan oleh kekuatan ini ribuan kaki jauhnya. Warrior yang menatap lengannya yang mati rasa, lalu menatap Louis yang di kejauhan. Ketika dia melihat Louis yang, wajahnya tiba-tiba tenggelam, karena dia masih terlambat. Louis yang melirik warrior yang dengan ringan, "Apa yang kamu lakukan?" Warrior yang memandang Jericho di sampingnya, "Dia ingin membunuhku." Kelopak mata Jericho berkedut, "Itu bohong, warrior yang, kamu tidak tahu mengapa kamu gila. Dan kemudian kamu menjebakku, kamu tidak tahu malu." Louis yang melirik Jericho, lalu ke warrior yang, "Aku tidak melihatnya ingin membunuhmu, aku hanya melihatmu membunuhnya." Pada saat ini, Jericho berkata lagi, "Ketua aula, pria ini tidak hanya ingin membunuhku, dia juga membunuh Marshal Foxy, dan juga mengundang ketua aula. Bawa orang ini ke pengadilan." Mendengar kata-kata Jericho, mata Louis yang sedikit menyipit, dan kemudian dia melihat ke bawah ke kamar di depan Freya yang. Segera, wajahnya menjadi gelap, dan kemudian dia melihat ke kamar di depan Freya yang. "Ke warrior yang di jarak, kamu membunuhnya." Warrior yang mengangguk, "Bunuh." Louis yang memandang warrior yang sejenak, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum di keluarga yang?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak berpikir seperti itu, lagi pula, orang tuamu ada di sini." "Lalu apa maksudmu?" Louis yang bertanya. Warrior yang berkata, "Jericho dan Foxy pertama kali menemukanku dan mengatakan mereka ingin bergabung denganku, tetapi mereka sebenarnya ingin mengendalikanku. Namun, pada akhirnya, mereka melihat bahwa kekuatanku telah berubah. Setelah menjadi lebih kuat, mereka merasa tidak bisa mengontrolku dengan mudah, sehingga mereka ingin menangkap kerabatku untuk mengancamku. Setelah aku mendengarnya diam-diam, aku langsung menembak. Begitulah yang terjadi." Mendengar kata-kata warrior yang, Louis yang sedikit mengernyit, lalu berbalik untuk melihat Jericho, yang hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat ke langit dari bawah, dan bayangan hitam sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu datang ke Louis yang, dan kemudian, lampu listrik melintas di lapangan. Mata Louis yang sedikit menyipit, dan dia mengangkatnya dengan telapak tangan. Bang! Dengan suara keras, Louis yang langsung terlempar ke belakang 100 kaki, dan pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari samping. Louis yang mendongak, wajahnya langsung tenggelam, karena kepala Jericho di kejauhan terbang lurus. Namun, bayangan hitam berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke kejauhan. Kemana harus pergi?
Louis yang berteriak marah dan meraih tangan kanannya ke depan. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan ilusi merobek ruang dan meraih ke arah bayangan hitam, dan pada saat ini, pria bayangan gelap di kejauhan berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia berbalik dan menebas. Ci! Sebuah petir menyambar melintasi lapangan. Bang! Telapak tangan ilusi Louis yang langsung dipotong terbuka oleh sambaran petir ini, dan kemudian sambaran petir datang ke Louis yang dalam sekejap. Mata Louis yang sedikit menyipit, tangan kanannya mengepal, dan kemudian dia meninju. Tinju, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tinjunya. Bang! Lampu listrik menghilang, namun, Louis yang sekali lagi ditarik mundur 10 kaki oleh gempa. Pada saat ini, bayangan hitam telah menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi Louis yang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka seseorang akan membunuh seseorang di bawah hidungnya. Tidak hanya itu, tetapi pihak lain juga melarikan diri. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah warrior yang ada di sampingnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, aku tidak membunuh Foxy itu sekarang. Itu adalah pria itu sekarang. Orang itu dalang di balik layar, dibunuh oleh pihak lain. Cari orang itu." Bahkan, dia juga sangat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam akan tiba-tiba keluar untuk membunuh Jerry Gu, tetapi juga, dia baru saja mengaku kepada Jerry Gu. Apakah Louis yang percaya atau tidak? Louis yang mungkin menyelidiki Jerry Gu, pihak lain jelas tahu kebenaran ini, jadi untuk jaga-jaga, dia memilih untuk membunuh dan diam. Louis yang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil tindakan sekarang?" Warrior yang sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Hanya bercanda, dia ingin Jerry Gu mati, jadi bagaimana mungkin dia bisa menembak? Louis yang memandang warrior yang sebentar sebelum berkata, "Apakah kamu tahu siapa orang itu?" Warrior yang menggelengkan kepalanya lagi, "Ini, aku benar-benar tidak tahu." Namun, pihak lain adalah dalang di balik Jerry Gu. Jadi, apa, kamu aula disiplin harus menyelidiki dan menyelidiki. Lebih baik, karena aku merasa seseorang di keluarga yang akan memberontak. Pemberontak. Louis yang mencibir, "Apakah menurutmu begitu mudah untuk memberontak?" Warrior yang mengangkat bahu, "Aku hanya mengingatkanmu. Apakah kamu pergi untuk menyelidiki atau tidak, itu terserah kamu. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu." Dengan mengatakan itu, warrior yang berbalik dan pergi. Pada saat ini, Louis yang tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dan berkata, "Dua marsekal meninggal secara misterius, jadi kamu pergi begitu saja?" Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, "Itu bukan urusanku. Kalau begitu aku tidak membunuh Jerry Gu. Siapa yang melakukannya, kamu bisa melihatnya sendiri. Kesalahan ini tidak bisa ditimpakan kepadaku." Louis yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Seseorang harus menanggung kesalahan ini, tidak mungkin bagiku untuk menanggungnya." Wajah warrior yang tenggelam, "Pak Tua, ku beritahu ya, suruh aku menanggungnya, hati-hati aku menghancurkanmu." "Ada keuntungan," Louis yang tiba-tiba berkata. Mendengar ini, mata warrior yang berbinar, "Keuntungan? Apa keuntungannya?" "Manfaat yang sangat bagus," kata Louis yang. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, sebenarnya kesalahan itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan." Bersambung.